Ya, cinta saya juga nggak biasa loh Mitra Muslim untuk Anda, apalagi yang juga sudah stay tune di Mozaik dari jam 8 pagi tadi sampai ini udah jam 10-an Mitra Muslim udah salah duha. Dan Masya Allah Mitra Muslim seperti janji saya di awal, kalau di segmen yang ketiga kali ini ada tamu spesial saya, ada Coach Rio Beni Arya, STI ICP ya, ACCCHMP, Associate Business Coach of HD. Tapi nggak hadir di studio, hadir di lokasi beliau by Zoom ya di pagi hari Halo. ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fidelita dan Masya teman-teman Allah. semuanya ya yang memantau. Nah, mitra muslim semuanya nih lagi dengerin nih, Coach. Sehat ya, Coach ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana di Alham- sana, Mbak? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat dan juga terang. Kalau di sini terang Terang ya? benderang ini, Coach. Ya. Sini biasanya hujan, tapi sore Oh, dia hujannya. Sekarang alhamdulillah lagi cerah nih. oh, Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Ini kalau tadi di awal sebenarnya di jam 8-an itu saya bahasnya quarter life crisisnya, Coach. Jadi ini Oh, kan memang gitu. menyerang di usia-usia 20 sampai 30 tahunan awal, bahkan di Hmm, semua gen deh kayaknya generasi entah milenial Z dan lain sebagainya gitu. Kayaknya pernah betul. mengalami ini ya. Betul, betul, Entah betul. mungkin Menarik. karena kita kurang bisa menerima kenyataan hidup atau ya apa ya, kadang karir. Ini juga menjadi tolak ukur happinessnya seseorang juga sih, Coach. Nah, makanya kita mau belajar bareng ya di pagi hari ini meniti karir berbekal pengenalan diri. Tapi Insya Allah. sebenarnya apa ini Coach? Mengenal diri itu kayak gimana sih? Silakan ya Coach. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelumnya perkenalan singkat dulu. Nama saya Rio Beni Arya. Saya kalau sehari-hari sebenarnya saya bekerja di industri servis migas sebagai salah seorang manajer di sana. Tapi Oke. saya juga bergabung sama teman-teman di HD sebagai associate coach di HD. Nah, hari ini Masya kita Allah. pengen bicara mengenai merintis karir berbekal pengenalan diri ya, Mbak Ya Fidelita ya. betul betul. Ya. Betul Coach. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pengenalan diri itu apa, karena saya udah ngomong-ngomong karir, saya pengen bahas mengenai maksudnya karir ini apa dulu gitu ya. Ya betul betul. Apakah pekerjaan? Nah, Apa sesuatu yang itu dia. profesional? Itu Atau dia. kayak gimana nih Coach? Silakan silakan. Kalau kalau kita lihat di kamus nih, Mbak, karir itu artinya tuh perkembangan seseorang dalam pekerjaannya. Eh, Oke. Perkembangan ini tuh tidak hanya masalah penghasilan atau posisi ya. Jadi kita bisa lihat perkembangan itu dari segi posisi, penghasilan, atau pengalaman seseorang. Jadi Oke. perkembangan seseorang itu dalam pekerjaannya, posisi, penghasilan, atau pengalaman lah yang majornya ya. Tiga hal itu. Itu pengertian karir. Nah, tadi pertanyaan Mbak, mengenal diri itu seperti apa sih? Nah, tapi karena kita lagi bahas karir, saya pengen kaitkan dulu tentang kenapa kita harus mengenal diri dan apa hubungannya dengan karir ya. Tadi Mbak Fidelita ngomongin tentang quarter life crisis. Ini bisa kita tarik dikit nih dengan obrolan mengenai itu, Mbak. Ya Jadi, ya ya. sebelum kita bicara quarter life crisis atau kenal diri ya, kita bahas dulu tentang era. Saya pengen ngomong sedikit saja, sekarang nih kita hidup dalam era tuh era yang bergerak cepat, Mbak. Orang bilang Betul. fast pace Oh. era ya. Eh, Mm. ada satu buku yang bagus banget dari Thomas L. Friedman. Judul bukunya itu Mbak, Thank You for Being Late. Jadi ceritanya dia ini seorang pebisnis yang sangat terkenal. Buku ini laris banget di New York Times bestseller. Dia itu sampai berterima kasih kepada orang-orang yang telat datang pas janjian meeting sama dia. Kenapa dia Oh. berterima kasih? Biasanya Kat- marah-marah ya Nah, Coach ya? biasanya marah-marah. Kenapa dia Kan berterima telat kasih? sih. Dia berterima Oke kasih oke. unik banget. Kenapa dia berterima kasih? Ternyata dia berterima kasih itu karena dia tidak punya waktu lagi untuk refleksi dalam hidupnya selain waktu pas orang telat datang meeting. Saking sibuknya dan cepatnya ritme kerja di zaman sekarang. Nah, kenapa kok era zaman sekarang ini cepet ya? Itu kalau kata Thomas L. Friedman, pendorongnya itu tiga, Mbak. Yang pertama, perkembangan teknologi yang meningkat secara eksponensial, ngebut banget. Yang kedua itu globalisasi. Orang-orang tuh udah terkoneksi semua dengan secara global ya. Kemudian yang terakhir itu adalah climate change, global warming. Kayak musim hujan udah sekarang nggak jelas nih kapan musim hujannya. Jadi Iya tiga, ya. tiga faktor itu, Mbak. Semua tiga faktor itu menyebabkan dunia bergerak luar biasa cepat
Sehingga kalau dunia bergerak luar biasa cepat tuh kita punya banyak tantangan nih masuk nih tentang tadi. Nah, kenapa kita harus punya pengenalan diri yang baik ya? Hmm. Saat dunia bergerak cepat, penemuan macam-macam kayak misalnya udah ada AI, udah ada segala macam ya. Dan AI sekarang udah gila tuh, cepatnya udah luar biasa banget ya. Kita punya tantangan untuk adaptasi, gimana kita adaptasi dengan dunia yang bergerak cepat banget ini. Yang kedua, kita tuh suka letih mental karena kita kurang kurang punya kecerdasan emosional. Ini masuk ke yang Mbak bilang Iya. tadi ya, quarter life Heeh. crisis. Nah, ini Mbak yang paling penting ya. Orang-orang jadi hilang tujuan karena sibuk mengejar dunia yang cepat banget ini tapi nggak tahu mau kemana gitu. Karena dia harus adaptasi kan, dunia berubah terus, dia harus adaptasi cepat. Dia hilang tujuan. Nah, itu Oke. konteks kita ada dalam dunia ini sekarang nih. Ini. Makanya kenapa Mhm. kita perlu pengenalan diri. Nah, pengenalan diri itu secara sederhana, itu kalau kata Daniel Goleman, pengenalan diri itu maksudnya kita mengenali diri kita itu kelebihan kekurangannya apa yang sebenarnya yang kita mau, kekuatan pendorong kita apa, dan bagaimana impact diri kita pada orang lain. Nah, itu pengertian pengenalan diri yang penting di era sekarang dan kaitannya dengan karir. Siap-siap, Coach. Dan bisa kita bayangkan ya, Coach ya, arusnya itu udah memang secepat itu sekarang. Kalau Ya, kita nggak adaptasi yang seperti Coach sampaikan tadi, ya maka nggak akan nyampe juga gitu loh standarisasinya sama masyarakat atau society yang membentuk ya. benar, Bahkan yang benar. tadi Coach sampaikan ini fenomena yang menarik, Coach. Udah lari cepet-cepet juga, tapi nggak ada goalsnya, nggak ada Yes, capaian yang mau dicapai. Ya udah, yang penting ikut lari lah, maraton sama teman-teman aja, kayak betul, gitu ya. betul. Itu bahaya, Coach ya. Pengibaratannya gini Mbak, kayak kita buru-buru naik bus. Semua orang buru-buru ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat. Pas sudah di bus baru bingung, saya ini mau kemana ya? Gitu. Aduh. Kita tuh begitu tuh di era sekarang. Serem banget ini Coach. Makanya butuh banget untuk belajar dan bagaimana sih pengenalan diri itu bisa kita lakukan baik secara mandiri atau nanti institusional juga ya, secara dari organisasi atau bagaimana kita bahasnya di segmen selanjutnya aja Coach. Istirahat dulu Siap, bentar ya. siap, siap, siap. Oke oke, baik dan juga untuk Anda mitra Muslim ini saatnya untuk bisa sambung silaturahminya. Boleh dilanjutkan lagi yuk Mitra Muslim. 031562455 atau WA di 0855 3000 938 supaya nanti Anda insya Allah ya bisa meniti karir yang terbaik. Bukan berarti terus kita ajakin semua buat resign atau gimana gitu ya Mitra Muslim ya. Enggak. Siapa tahu memang yang sudah di posisi Anda ini yang sudah terbaik untuk Anda. Makanya perlu pengenalan diri yang sumpek-sumpek ya atau yang mungkin udah burn out banget. Yuk gabung Mitra Muslim. Nanti setelah jeda jadi tetap stay tune di Mozaik Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Oke, baik Mitra Muslim yang lagi bingung, notok jedok gitu ya. Ini karir macam apa yang saya jalankan gitu ya, Coach ya. Ternyata ini emang udah pas. Berarti harus mengenal diri sendiri juga ya, Coach ya. Ini sebenarnya sudah ada yang mulai bertanya, tapi Coach jelaskan terlebih dahulu saja ya. Karir dan hubungannya sama pengenalan diri ini bagaimana, Coach? Atau mungkin ternyata ada hal-hal yang menghambat ya ketika anak-anak sekarang kan yang Gen Z-nya udah mulai masuk tuh, mau masuk ke ranah profesional pekerjaan nih, Coach. Nah, Ya, ini yang persiapan mulai berkarir atau yang ternyata sudah berkarir juga, Coach. Monggo disentil juga boleh. Silakan. oke, siap. Baik, kita lanjut ya, Mbak ya. Jadi Hmm. kita sambungin dengan faktor apa aja sih yang mempengaruhi karir. Jadi kita mulai dari faktor yang eksternal dulu. Tadi di awal kita udah singgung faktor eksternal itu adalah era. Kita hidup Ya, di era seperti ini itu otomatis ngaruh dong kepada pekerjaan kita. Ritmenya cepat betul. kan. Kita nggak bisa Hmm. lagi kayak dulu. Kayak dulu kan santai, saya mau ngerjain ini doang dan terus-menerus sampai belasan tahun, it's okay. Sekarang nggak bisa lagi. Ya. Karena kantor kita pun tiba-tiba "Oh, ganti sana, ganti sini kan gitu. Karena era, disetir oleh era. Terus era kan gede banget tuh. Kalau kita kecilin dikit tuh lingkungan kerja. Masih eksternal juga kan. Lingkungan kerja tuh kayak kultur tempat kita itu ngaruh juga tuh ke karir kita. Nah, kemudian ada yang internal nih. Nah, permasalahannya yang internal ini kita tuh hanya menyentuh yang internal tapi masih di permukaan. Kayak misalnya skill.
Wah, berarti kita harus punya skill nih, harus belajar komputer, belajar macam-macam ya yang dibutuhkan di era teknologi sekarang. Knowledge gitu. Itu betul. Tapi internal yang lebih dalam itu adalah pengenalan kita kepada diri kita itu tadi. Kita bisanya apa, kelebihan kekurangannya apa yang kita hargai atau orang sering bilang dengan value itu kayak apa kita memandang diri kita. Nah, dari sana bisa meluas ke kita mau ngapain. Kalau kita kaitkan dengan misalnya Gen Z ya. Sebenarnya nggak harus Gen Z sih, tapi paling enak contohnya Gen Z ya. Itu adalah mereka yang dibesarkan hidup di era yang memang udah eh, digitalized banget. Jadi perkembangan mereka secara intelektual itu cepat banget, tapi perkembangan dan kematangan intelektual itu diikuti dengan perkembangan emosional yang terseok-seok. Nah, ini yang jadi PR besar kita. Karena manusia nih Mbak, Elon Musk itu sudah bikin tiket untuk orang-orang mau ke Mars. Ya kan, terus terus saya lihat Google udah bikin AI tandingannya ChatGPT itu namanya Gemini Project dan itu luar biasa dahsyatnya. Tapi perkembangan intelektual yang segitunya nggak diikuti dengan perkembangan emosional yang bagus. Orang-orang kadang bahkan nggak ngerti saya ini kelebihan kekurangannya apa dan mau kemana. Apa? Iya, 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 iya. boro-boro kita gimana kita mau berkembang karir kalau kita itu Heeh. bisa kita berkembang, tapi nanti jadinya orang stuck dan bingung. Nah, kebingungan itu biasanya baru didapat pas orang-orang usia quarter kayak Mbak bilang tadi ya. Nah, pas mereka udah Mm-mm. masuk usia quarter life crisis, baru mereka bingung apa ini yang saya mau? Sebenarnya saya ini mau ngapain? Nah, gitu. Dia kayak gitu. Itu karena ada senjang antara antara kemampuan intelektualitas dengan apa kemampuan emosional dia. Dan biasanya baru tersentuh pas orang-orang tuh masuk usia dewasa, usia quarter life di situ. Gitu Mbak ininya sambungannya ya, begitu. Kamu semua, Masya Allah, ini kayaknya buka ya dan juga cukup brainstorming nih ke kita. Biar benar-benar ngelihat ya dari, ya nggak perlu lihat orang lain karena kadang itu kan bikin insecure juga ya coach ya. Ini Betul, kayaknya harus kupas diri kita sendiri dulu ya supaya betul, betul. bisa nanti melaju dan ngikutin era tadi ya yang sudah kita bahas dari awal Benar. banget gitu Mitra Muslim. Oke, boleh deh coach kita sampaikan atau spill sedikit begitu. Mengenal diri start dari mana coach? Oke. Ada beberapa cara nih Mbak untuk mengenal diri ya. Eh, yang pertama nih yang orang-orang sering lakukan ya. Cuman cara ini bagus, cuman agak kurang efektif, yaitu refleksi pribadi. Misalnya saya Hmm. merenung, sehariannya saya ngapain ya? Atau journaling misalnya, yang hobi tulis diary ya. Nah, dia Ah, tuh iya iya. ketik diary gitu. Dengan dia rutin bikin diary, dia membuat jarak mental terhadap pikiran dan perasaannya sendiri. Jadi dia, oh saya tuh begitu ya. Yang saya pikirin tuh ini ya gitu. Ya, itu diary diary yang khusus namanya orang bilang journaling ya, yang ada observasinya. Itu bisa. Tapi kurang bagus. Yang lebih bagus itu biasanya itu yang ada feedback orang lain. Karena kadang-kadang kalau kita menilai diri kita dengan kita sendiri suka bias. Tapi kalau yang Oh, ada betul feedback, betul. ya suka suka bias, Mbak. Tapi kalau yang ada feedback orang lain, nah ini biasanya lebih objektif. Yang pakai feedback ini contohnya misalnya coaching atau mentoring. Kalau kita punya orang yang memang profesional atau orang yang terpercaya, coaching dan mentoring itu feedback dari luar. Atau yang pakai assessment. Nah, assessment ini kita melakukan serangkaian jawab sekian pertanyaan untuk mengetahui sebetulnya diri kita seperti apa. Nah, yang model assessment ini versinya banyak sekali. Cuman kalau yang di HD itu dia adalah modelnya itu brain profiling. Bagaimana memprofile eh, preferensi otak kita bekerja sehingga dengan begitu kita tahu oh otak saya itu bekerjanya seperti ini ya sehingga saya punya kepribadian seperti ini. Nah, itu ada teknisnya. Itu lewat assessment. Nah, biasanya yang pakai model feedback ini lebih bagus untuk kita mengenal diri. Terlepas dari yang internal bisa juga ya, yang refleksi pribadi juga bisa. Begitu kurang lebih, Mbak. Demi Mitra. Dan in profiling yang tadi ya disampaikan coach ya Brain sedikit profiling, betul. pesannya dari Betul. brand profiling itu biasanya usia berapa coach? Karena kalau yang zaman now gitu ya, yang Hmm. nggak zaman now banget sih udah dari kemarin-kemarin Ya. kayaknya
Ya udah yang paling terkenal tuh pakai ini ya fingerprint itu ya, yang anak-anak aja gitu. Nah Betul, kita yang betul, dewasa padahal kan ini yang mungkin dulu nggak kesentuh tuh sama ilmu yang fingerprint itu, betul, dan sekarang betul, kita lah yang memang mau masuk dunia kerja, yang sudah di betul, dunia kerja juga. Ini kayak betul. gimana tuh, Coach? Ya, saya singgung sedikit ya. Tadi pertanyaannya adalah mulai dari usia berapa? Sebenarnya mulai dari usia, kalau nggak salah tuh mulai dari SMP sudah bisa ya, atau mungkin SD tingkat akhir udah bisa ya, karena dia harus menjawab serangkaian pertanyaan yang agak kompleks ya. Cuman saya pengen mulai dari ini dulu Mbak, saya ngasih pengantar sedikit bahwa usaha manusia untuk memetakan kepribadiannya ini tuh udah berlangsung sejak lama banget. Yang paling tua itu adalah Hippocrates. Ini dia seorang filosof. Oh, gitu, Itu pembagian yang paling tua. Kalau Mbak pernah baca buku Personality Plus, ada Hmm. sanguin, melankolis, flekmatis gitu-gitu ya, koleris ya. Itu adalah pembagian yang paling tua dari zamannya Hippocrates. Nah, tapi dulu pakai teori yang dulu. Jadi menurut Hippocrates dulu tuh, wah manusia itu dipengaruhi karena cairan di dalam tubuhnya gitu. Sehingga dia bikin pembagian seperti itu. Nah, kemudian semakin ke sini banyak model-model yang pakai psikologi, lalu belakangan ada yang lebih mutakhir itu yang pakai fisiologi, yaitu melihat bagaimana kaitannya sistem saraf manusia terhadap kepribadiannya. Nah, ini yang disebut dengan brain profiling. Jadi ternyata manusia itu punya kecenderungan untuk menggunakan bagian tubuh tertentu. Namanya tuh kalau di kita istilahnya dominans, Mbak. Contoh ya, Mbak Fidelita, kalau tangan right handed apa left handed? Kidal atau normal? Right, saya Right nggak handed tinggal ya. sih, Ya, ya, right. sama saya juga right handed ya. Dan mungkin majority orang right handed ya. Ya, Kenapa kenapa tubuh manusia itu ada right handed ada left handed? Kenapa nggak dua-duanya aja eh, sama kekuatannya? Kenapa begitu ya kan? Karena ternyata itu mekanisme tubuh kita, Mbak. Kalau untuk kita dalam keadaan emergensi, otak kita nggak perlu mikir yang mana dulu yang dikerjain. Karena kita udah tahu bahwa tangan dominan kita adalah tangan kanan. Atau kaki oh, kita kaki kanan. Kebayang kalau misalnya kita lagi nyetir, tiba-tiba ada apa kucing di depan melintas, otak ah kita pakai ya, mikir dulu. Kanan dulu pikirin dulu ya. Nggak bisa, oh, telat dia, keburu nabrak. Tapi dia udah iya, tahu iya. kita akan pakai kanan. Itu namanya dominans. Nah, dominan itu tidak hanya pada fisik yang kelihatan, kayak tangan kita, even mata ya, mata pun ada dominannya, telinga juga ada, bahkan sistem saraf. Jadi pas kecil itu, Mbak, kita itu karena lingkungan, karena didikan orang tua kita terbiasa menggunakan bagian tertentu dari otak kita. Misalnya, apakah bagian frontal, apakah bagian belakang, apakah kanan atau Baik. kiri gitu. Kombinasi dari itu menyebabkan di otak kita ada jalur yang terbentuk, jalur jalur saraf yang sering kita pakai lah. Ibaratnya tuh kayak misalnya Mbak Mbak Lita jalan di apa namanya ya, jalan di padang rumput Keluar. yang luas. Oh, padang rumput. Kita jalan di padang rumput yang luas, Mbak jalan dari kiri ke kanan, Mbak lewat jalan itu terus, semakin lama jalan itu tuh ngebentuk kayak trek gitu loh, Mbak. Ya, ya, betul, Ya, betul, betul. sama sama Oke, seperti oke. di otak kita. Dia membentuk dominan neurologis istilahnya kalau di kita. Em, ep, Saraf mana yang sering kita pakai? Saraf itu yang sering kita pakai, itu akan membentuk kecenderungan kepribadian kita. Jadi kayak misalnya, kenapa nih orang analis banget? Kenapa nih orang kok prosedural banget? Loh, kenapa kok temennya nggak prosedural? Mencelak-mencelok misalnya. Istri saya itu kebalikan dari saya banget. Karena Oh, didikan pada saat masa kecil membuat kita menggunakan neuron tertentu yang ada di otak kita. Nah, ini yang menarik yang perlu kita pelajari, bukan mengenai kelebihan dan kekurangan sih, tapi mengenai kita tahu bagaimana diri kita bekerja, sehingga dengan begitu kita paham bagaimana orang lain bekerja, lalu kita tahu bagaimana nih sinkronnya. Nah, makanya karir kita nanti bisa lebih enak nih, karena kita paham dengan diri kita dan orang lain. Itu kurang lebih nih, Mbak. ah, baik mitra muslim tuh gimana? Jadi semakin semangat kan untuk lebih mengenal diri kita, dan ini ternyata penting banget untuk kemampuan kita ke depannya juga ya Coach ya, biar Banget, siap banget, banget. juga menghadapi tantangan. Baik Coach, nanti deh kita akan bahas lebih lanjut. Istirahat dulu bentar lagi Coach, dan Siap, juga siap. untuk Anda mitra muslim tetap stay tune ya bersama kita. Silakan untuk mau bergabung boleh. Ayo ditunggu mitra muslim 0315624555, WA juga boleh. Silakan ya di 0855 3000 938. Tetap stay tune bersama kami.
yang mau curhat ya atau mau mengirimkan cerita menariknya tentang pekerjaan serta mau diyakinkan lagi ini karir yang tepat atau enggak, yuk sekarang waktunya Mitra Muslim. 0315624555 WA juga boleh di 0855300938. Ada yang langsung mengajukan pertanyaan sih Coach. Ini Oh, lebih boleh. spesifik. Boleh Siap, ya siap, Coach ya? Kita bahas dulu ya. siap. Ada Insya Allah. Ibu Mei dari Gresik yang bertanya, mau tanya nih Mbak Fe, gimana ya ada kaitannya juga kah dengan pengenalan diri dengan meningkatkan usaha rumahan atau usaha kita agar lebih maju dan sukses. Nah, ini kan berkarirnya entrepreneur mungkin ya yang dipilih Oke, oleh Ibu ini. Gimana tuh Coach? Silakan. Ada tips-tipsnya juga, monggo. oke. Pertanyaannya adalah kaitan mengenal diri dengan meningkatkan usaha rumahan ya, Mbak ya? Hmm. Ya, oke. Eh, saya pengen kutip Kantoran. dulu penjelasan mengenai kenapa manusia bergerak. Jadi ada buku bagus dari Daniel HP, judulnya Drives. Dia ngasih tiga penjelasan, tiga motivasi kenapa manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, manusia bergerak itu karena survival needs. Karena saya butuh makan, gak ada duit, saya kerja gitu. Itu pendorong pertama. Yang kedua, kalau dia udah selesai survival needs, manusia bergerak karena pendorong eksternal, yaitu reward and punishment. Bos saya ngasih saya bonus nih kalau saya kerjakan lebih cepat, maka dia bekerja lebih cepat. Itu reward. Atau punishment. Kalau saya bekerjanya pelan, saya nggak selesaikan ini tepat waktu, saya dikasih warning sama bos saya. Ya. Itu motivasi kedua ya. Baik motivasi motivasi satu dan motivasi kedua, ini hanya bisa bertahan untuk pekerjaan-pekerjaan yang repetitif. Melakukan itu terus. Tapi untuk pekerjaan yang membutuhkan daya kreatif dan bertahan dalam waktu panjang, dia butuh motivasi ketiga. Motivasi ketiga itu adalah saat seseorang udah paham life purpose dia melakukan itu karena kemauan sendiri, dia lakukan terus sampai dia mencapai mastery. Itu motivasi ketiga, life purpose orang. Jadi kalau saya jawabnya agak filosofis sedikit. Kalau misalnya bagaimana kaitan pengenalan diri dengan meningkatkan usaha. Kalau secara praktis sih dijawab bagus ya. Misalnya makin kenal diri kita, kita tahu misalnya, oh ternyata saya punya begini, pas kita ketemu klien, kita bisa nih menyesuaikan. Kalau saya punya blind spot misalnya, saya suka orangnya terlalu nge-push, gimana caranya biar saya tidak terlalu nge-push supaya dengan klien bisa enak ya. Itu bisa tuh, itu kepentingan praktis. Tapi kalau di tingkat yang lebih atas, saat kita udah tahu nih, itu beranjak ke berikutnya, Mbak. Kita tahu life purpose kita apa yang kita betul-betul pengenin, sehingga kita bisa bertahan dalam lari maraton panjang melakukan itu. Nah, pertanyaannya usaha yang kita lakukan align tidak dengan life purpose kita. Gitu. Kadang-kadang kalau kita lakukan usaha, misalnya mereka melakukan sesuatu, dia di mana nih? Dia di survival saja, atau dia align dengan life purpose? Misalnya Mbak Fedelita melakukan sekarang kerja di penyiar radio, tapi karena itu align dengan life purpose, suka sharing, suka berbagi, ya inspiring people ya. Meskipun Mbak punya berbagai macam hambatan, Mbak akan melaju terus karena itu dia align dengan life purpose. Tapi saat dia nggak align dengan life purpose, Mbak akan menggunakan motivasi kedua, misalnya ada yang bayar lebih gede kabur, atau ada ini, wah mendingan saya kerja yang lain, saya gantilah, saya jadi jualan gamis misalnya gitu ya, Nah, untuk itu ya. Jadi karena dia tidak punya pengenalan diri yang bagus. Jadi jawabannya adalah pas kita kenal diri yang bagus, kita bisa memang betul-betul bekerja doing something yang align dengan diri kita, align dengan life purpose kita. Kita bisa bertahan dalam lari maraton yang panjang untuk melakukan itu. dan ini berarti berpengaruh ya dengan semua karir ya, Coach ya. Entah yang Ber- tadi mungkin Berpengaruh. pertanyaan dari Ibu nih, usaha dari rumahan atau lain sebagainya. Mungkin kalau ada ketidakberhasilan di sana bisa digali lagi dengan mengenal diri tadi ya, Coach ya. Betul, betul. Oke. Yang filosofisnya itu apakah align dengan life purpose sehingga ibu bisa bertahan dalam waktu panjang. Kalau sudah menemukan kenapa sih saya melakukan usaha ini, nah itu kalau udah masuk dalam itu dan udah tahu banget why-nya kenapa saya melakukan usaha ini, biasanya ibu akan bertahan melakukan itu puluhan tahun karena punya alasan yang jelas. Tapi kalau mau jawaban praktisnya aja bisa juga Bu, misalnya saat ibu tahu bagaimana profil manusia bekerja, jadi sales ibu menjual lebih bagus karena pas kita selling
kita bisa menyesuaikan nih dengan orang punya tipologi kepribadian begini. Oh, caranya kita begini nih sellingnya nih biar masuk. Misalnya ya, itu kepentingan praktisnya tuh. Itu juga berangkat dari pengenalan diri tuh, Mbak Fidelita. Coach, tadi juga disampaikan ada poin yang kedua untuk mengenal diri. Itu kan dengan coach dan mentor, ya kan? Ya, Itu harus kemana coach? Mungkin HDK atau seperti apa nih coach? Karena nah, itu kata coach tadi kan ini juga yang salah satu cara mengenal diri yang baik ya. Supaya nanti betul, karirnya juga cemerlang kan, pinginnya kayak betul. gitu. Pas banget nih, pas banget ya. Eh, Jadi eh, HD ini itu adalah memang sebuah sebuah apa company yang kita bergerak di bidang coaching ya. Kita bisnis coaching dan juga tidak hanya untuk bisnis coaching, bisa juga buat personal dan juga buat korporasi untuk itu. Nah, coaching ini dia unik nih Mbak, karena coaching ini membantu kita meningkatkan self awareness dengan cara eh, memancing coachee untuk tahu tentang dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, strong question kalau kita bilangnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kesadaran dirinya. Bedanya coaching dengan mentoring sedikit ya. Kalau mentoring itu ada seseorang yang dia punya expertise jago, misalnya tadi ibu siapa ya yang punya usaha rumahan. Mentoring itu ibu hmm. ada mentor yang jago banget bisnis ngasih tahu ibu kamu harusnya begini loh. Nah, itu mentoring. Tapi kalau Ah, ah, coaching beda. Coaching itu dia bukan yang paling jago, tapi coaching itu adalah menemani ibu untuk menggali ke dalam. Misalnya, kenapa sih Bu ibu melakukan ini? Apa yang penting bagi ibu gitu. Pas kita udah ngobrol panjang dengan seorang coach, biasanya kita jadi sadar, oh iya ya, sebenarnya ini yang ada dalam pikiran saya. Yang tadinya ruwet ya, jadi lebih terstruktur, jadi lebih paham. Oh ternyata saya tuh iya. pengennya begini gitu loh gitu. Dan kita tidak merasa kita digurui, karena memang tugas coach bukan menggurui, tapi untuk membantu, Menemani tadi ya. ya Hmm. menemani, membantu berpikir lebih runut. Oke, baik nih Mitra Muslim. Ada akses atau gimana tuh Coach? Kalau bareng sama HD. Tadi kan karena udah ke-spill tuh HD-nya. Boleh Ya, deh sekarang Kalau aja Coach. kalau di HD itu sekarang ini pas banget ada HD itu mengembangkan sebuah program aplikasi yang teman-teman bisa download ya. Ada HD AI, bisa dicari di App Store atau di iOS. Ada HD Oke. AI, di mana di situ teman-teman bisa eh, yang zaman sekarang banget itu adalah ada artificial intelligence-nya untuk diskusi mengenai bisnis, mengenai self development. Itu bisa ada di sana dan yang lebih penting lagi bisa langsung terkonek dengan coach-coach yang ada di HD. Tentunya coach-coach yang punya sertifikasi yang proper ya, yang ada di HD. Jadi Ya, ya, ya. teman-teman bisa lebih lebih enak nih, nggak usah bingung-bingung nyarinya, nggak usah googling lagi. Tinggal cari aja di aplikasi tersebut. Sudah dimiliki masing-masing HP ini ya. Iya langsung. Era era digital banget. Sudah digital banget emang. Ya, ini harus kita ikuti bersama. Itu ya Mitra Muslim ya, mungkin bisa membantu Anda. Coach istirahat dulu bentar lagi. Nanti kita akan sambung di segmen yang terakhir ya Coach. Dan Siap. juga untuk Anda Mitra Muslim, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Masih boleh untuk bergabung. Silakan 0315624555 WA juga boleh di 0855300938. Udah segmen yang terakhir banget nih Mitra Muslim ya. Pinginnya ngobrolnya panjang-panjang sama Coach Benny. Kalau pinginnya lebih panjang, bahkan lebih personal mungkin ya. Head to head sama Coach Rio Benny ini gimana itu Coach? Ada mungkin link kah? Atau Boleh. mungkin juga Eh, bisa cari. paling paling gampang Oke. ke web saya rio bennya.com. Nanti Oh, bisa boleh ya, bisa bisa dilihat. kontak di sana rio bennya.com. Nanti saya ada di Oh, sana. eh, Nanti saya juga bisa sambungin ke teman-teman HD juga bisa kontak di sana. terus atau ada yang Atau mungkin enggak? masuk ke Nah, ini yang HD itu di hijrahcoach.co.id. Sebentar, hijrahcoach. Ya betul, hijrahcoach.co.id. Itu HD, websitenya HD. baik. Ini berarti coach ini lebih ke self development coach ya. Kalau saya buka di websitenya, ini terus menjadi bonding banget ya. Silakan untuk bergabung. Ya. Semuanya udah lengkap tuh. Coachnya punya TikTok ada itu. Di sini ya coach ya. Ada tuh. Baik coach, ini karena waktu yang
terbatas banget ya. Oh, ada yang bertanya juga. Boleh deh kita sampaikan di sini ya, Coach ya. Boleh, boleh. Di WA kami sudah masuk di 0855300938. Yang lain juga boleh langsung sambung aja ya, Mitra Muslim. Ini sebenarnya agak nyambung atau enggak ya, Coach ya? Bingung nih, karena pengenalan diri banget. Di dalam lubuk hati saya yang paling dalam, jujur, sejak lama sebenarnya pingin banget pakai niqab gitu loh, Coach ya. Tapi saya tinggal di lingkungan orang-orang yang nggak pakai kan. Kalau di Indonesia sendiri juga seperti itu. Bukan di Arab gitu ya, Coach ya. Kalau lihat orang bercadar, niqaban itu kayak biasa di sana. Jadi kayak merasa takut beda sendiri. Tapi padahal saya juga ada keinginan untuk ke arah sana. Ya, mungkin untuk menyempurnakan juga ya ini ibadah sejauh. Itu gimana tuh Coach? Mungkin bisa Wah, direlatekan dengan kehidupannya sekarang kan. Kadang kita pingin A betul, tapi betul, betul. kondisi nggak mendukung gitu. Betul, betul. Secara kalau kalau secara fikih saya bukan pakarnya ya, Mbak ya. Ya, Jadi ya, kalau ya. kalau Kita secara fikih menyaksikan tanya saja. tanya Ustadz ya. Tapi Ya, ya. saya ngebahas begini, Mbak. Jadi eh, ada ada sebuah teori bagus banget dari Robert Dills namanya logical level of change. Jadi sederhananya itu ada tahapan-tahapan perubahan. Jadi saat orang tuh eh, contoh sederhana misalnya gini ya, seorang perokok dia pengen berubah, ya. Cara dia berubah adalah saya dengan pergi dari lingkungan yang suka merokok misalnya. Itu oke, itu satu ya. Tetapi dia hanya merubah bagian luarnya aja. Bagian dalamnya itu adalah value dia, apa yang dia hargai. Jadi kalau gambarnya di logical level Robert itu ada kayak ada piramida, bagian paling atas tuh seperti apa seseorang memandang dirinya, lalu turun ke bawah kaitannya dengan kayak apa dia pandang dirinya, apa skill yang dia punya, lalu turun ke bawah lagi baru lingkungan dia gitu. Nah, sekarang balik lagi ke Mbak pertanyaannya ya. Terlepas dari seperti apa hukumnya nikop dan segala macam, kalau Mbak sudah memandang diri Mbak sebagai oh saya pengen begini, udah selesai itu dengan itu, maka memang turunannya harus mencari skillnya, lalu mencari lingkungannya. Dia memang harus kayak begitu untuk itu. Karena kalau enggak, saat seseorang cara dia memandang diri dia tidak align dengan lingkungan tempat dia berada, itu ada sesuatu yang ngeheng. Nah, ngeheng ini tidak apa ya, tidak kongruens lah bahasa psikologinya itu. Nggak, nggak, Ah, nggak apa ya, nggak connect ya, nggak nyambung. nggak connect, Mbak. Saat dia nggak connect, itulah ngeheng. Ya, ngeheng itu kan jadi insecure, jadi segala macam. Kenapa? Karena apa yang kita yakini di dalam diri kita nggak keluar. Ya contoh misalnya ya, saya suka dengan self development, tapi saya bekerja dalam industri migas. Kalau saya tidak keluarkan kesukaan saya tentang self development, saya akan ngeheng. Saya harus buat sesuatu. Pas buat sesuatu, saya harus mencari lingkungan yang suportif, yaitu saya masuk ke teman-teman HD. Kalau tidak begitu, saya tidak kongruens melihat diri saya. Karena ada di dalam diri saya yang tidak saya keluarkan. Nah, keselarasan antara apa yang saya nilai tentang diri saya dan apa yang saya lakukan itulah orang bilang integrity itu atau congruence ya. Nah, balik lagi ke Mbak tadi, kalau yang di dalam dirinya udah selesai, betul saya harus begini, memang dia harus mengejawantah keluar, lalu ketemu dengan lingkungan yang pas. Dia harus begitu secara secara teorinya. Apakah bisa applicable apa enggak? Nah, saya nggak tahu. Mbak yang lebih lebih paham ya, yang Ah, banyak yang lebih paham. Cuman dia harus begitu, karena kalau tidak akan selalu nggak congruence, akan selalu mentok terus. kita bisa apa ya kayak kayak dibuka gitu Coach. Siang hari. Baik, itu Mitra Mas ya silakan untuk segera juga bergegas ya melakukan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Rio Bing. Ya, boleh juga ke website beliau. Nanti juga bisa terhubung ke HD-nya juga ya Coach. Ya, Nanti bisa bisa menilai diri dengan insya Allah nggak ini ya nggak objektif lagi gitu ya Coach ya. Dan kita benar-benar punya refleksi nanti next ke depannya kayak gimana. Dan ini karena di penghujung banget, Coach, mungkin ada yang mau disampaikan juga kepada mitra Muslim atau kesimpulannya untuk siang hari ini, baik. silakan, Coach. Eh, Singkat saja kesimpulannya adalah teman-teman semua kita hidup di era yang cepat berubah. Semua perubahan itu semakin menuntut kita untuk mengenal diri. Karena slogan yang orang-orang suka bilang sekarang ya, apalagi generasi sekarang, saya pengen keluar dari zona nyaman. Mereka bilang itu ya. Iya, Tapi sebenarnya benar. yang benar itu adalah begini. Sebelum kita bicara kita mau keluar dari zona nyaman, pertanyaannya adalah kita mau kemana?
Saat kita udah tahu kita mau kemana, maka kita bisa menghadapi perjalanan baik nyaman atau tidak nyaman. Karena bukan masalah kita keluar, saya mau cari zona yang tidak nyaman, bukan begitu. Tapi kita mau kemana sih sebenarnya? Nah, mau kemana sih sebenarnya ini adalah pertanyaan pengenalan diri. Dia harus berawal dari tahu fitur-fitur dalam diri kita, seperti apa diri kita bekerja, baru masuk ke kayak apa sih kita memandang diri kita, apa yang kita mau gitu. Saat kita udah paham, nah, insya Allah kita bisa berjalan panjang meskipun banyak aral lintang di depan. Gitu aja, Mbak. Oke, baik. Mitra Muslim. Menarik kali ini. Terus nyatakan juga kalau mau untuk lebih panjang lagi, karena ini waktu banget yang terbatas, bisa follow Instagramnya HD di @hijrahcoach. Atau info lebih lanjut mengenai kegiatan HD, yang ke depan ada informasi nggak sih, Coach? Ada kegiatan-kegiatan Eh, next kegi- Kegiatan paling HD dekat? yang paling enak banget follow Instagramnya HD di Oh, Hijrah Coach. Di sana infonya update banget. Dalam yang terdekat ini kalau saya tidak salah itu ada Agile Coaching kalau tidak salah ya. Ada Agile Coaching. Jadi HD ini Mbak tidak hanya personal aja, tapi dia berkaitan dengan korporasi. Jadi kalau teman-teman ada yang dari perusahaan, punya bisnis, pengen scale up, pengen bisa lebih agile, bisa lebih menyesuaikan dengan perubahan, nah ini bisa banget kontak HD di Instagramnya HD Hijrah Coach. mau banget yang Mitra Muslim ya. Atau langsung hubungi saja 0811 1881 877. Kalau Anda merasa tertinggal, WA saja ke kami, kita akan bantu ya. Pelan-pelan nanti kita akan forward deh informasi-informasi dari Hijrah Coach atau HD ya. Kalau sekarang HD ya Coach ya. HD, betul, betul. Jadi Tapi rebranding HD. Instagramnya masih itu ya. Instagramnya masih Instagramnya masih, Hijrah Coach. masih. Semangatnya begitu. Ah, Kata Coach Daru, ah. Oke. 1% better every day. Oh, Masya Itu, Allah. itu Amin, amin. filosofinya. Amin. Oke, oke, baik Mitra Muslim. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan special thanks juga untuk Coach Rio Ben Arya yang Yap. sudah menemani kita dan sudah sharing ilmunya. Masya Allah, Coach. Ini benar-benar bermakna sekali. Dan semoga sukses juga untuk karir Coach ke depannya juga ya. Alhamdulillah. Dan karir Mitra Muslim semuanya. Dan boleh banget untuk pengenalan diri langsung ya Mitra Muslim bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Barakallah. Waalaikumsalam, Mbak Lita dan teman-teman semua. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.